Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Penguji. Saya Geng Krismayu akan memaparkan laporan praktik kerja lapangan Divisi Business Development Departemen Independent Power Producer Sustainable Energy PT Energia Prima Nusantara. Latar belakang pelaksanaan PKL dilandasi dengan realita bahwa dunia kerja saat ini menuntut mahasiswa tidak hanya menguasai teori tapi juga memiliki keterampilan praktis. Menurut BPS tahun 2024 mencatat bahwa jumlah pengangguran terbuka dari lulusan universitas mencapai 842.000 orang. Hal ini mencerminkan kesenjangan nyata antara pendidikan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. PKL hadir menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut agar mahasiswa dapat menerapkan ilmu akademik ke lingkungan kerja. Di sisi lain, sektor energi terbarukan menjadi sektor strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang menuntut mahasiswa manajemen memahami integrasi antara analisis pasar dan perencanaan bisnis. Adapun tujuan dan manfaatnya ada lima, yakni perancangan bisnis proses, pembuatan SOP, riset dan kajian strategis pengembangan energi, penyusunan materi presentasi hingga mendesain company profile. Praktika melaksanakan PKL di PT Energia Prima Nusantara yang merupakan anak perusahaan dari PAMA dan juga Astra yang berdiri pada tahun 2014. EPN menyediakan tenaga listrik energi terbarukan khususnya dalam pembangunan pembangkit listrik. EPN berhasil menyelesaikan berbagai pembangkit listrik di seluruh Indonesia. Adapun visinya yakni to become a world-class and reliable sustainable energy company through excellence operation and talented people for nation prosperity. Adapun misi dan juga nilai budayanya tercantum dari kata energia. EPN terletak di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Adapun sektor divisi Business Development di bawah pengawasan langsung dari BOD yang terbagi menjadi tiga departemen, ada Business Development dan WUK, IPP Renewable Energy, dan IPP Sustainable Energy. Praktikan berada di pengawasan langsung Dephead IPP Sustainable Energy. Sustainable Energy ini berfokus pada pengembangan pengolahan sampah menjadi listrik ataupun biomasa. Bidang kerja dan pelaksanaan kerja praktikan itu ada lima. Yang pertama ada perencanaan bisnis proses yang diawali dengan memberikan contoh bisnis proses, menganalisis hingga merancang bisnis proses itu sendiri, yang menghasilkan dua bisnis proses sesuai proyek. Yang kemudian kedua adalah penyusunan SOP yang diawali dengan pemberian contoh, menganalisis hingga menyusun SOP. Hasilnya adalah ada 14 SOP dari setiap level bisnis yang sudah dibuat. Ya, yang ketiga adalah melakukan riset dan kajian strategis untuk pengembangan energi terbarukan yang diawali dengan pemberian topik, mengumpulkan data sekunder hingga membuat laporan. Adapun hasilnya adalah laporan riset proyek sesuai topik. Yang keempat adalah pembuatan materi presentasi profesional yang diawali dengan pemberian topik presentasi, mengumpulkan data dan referensi, menyusun dan mendesain presentasi, hingga menghasilkan PowerPoint presentasi untuk kebutuhan perusahaan. Yang kelima adalah melakukan desain company profile yang diawali dengan pemberian bahan portofolio oleh mentor, menyusun kerangka hingga mendesain company profile. Hasil akhirnya berupa company profile dari PT EPN itu sendiri. Relevansi dengan mata kuliah di setiap job desk tertera pada layar. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi oleh praktikan. Yang pertama adalah adaptasi dengan lingkungan kerja. Cara menyelesaikannya adalah dengan melakukan penyelesaian diri melalui sikap proaktif dan observasi. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman di sektor energi terbarukan. Cara menghadapinya dengan memperluas pengetahuan di sektor energi terbarukan melalui artikel, jurnal laman, atau bahkan konferensi internasional dan bertanya kepada pegawai yang lainnya. Yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan desain visual. Adapun cara menghadapinya dengan mengembangkan keterampilan desain visual melalui tutorial, pelatihan desain, serta analisis contoh community profile atau PowerPoint profesional lainnya. Adapun kesenjangan teori dan praktik, ada dua yang digaris besar. Yang pertama, konsep pemasaran strategis. Dalam pembelajaran, kami sering mendapatkan pendekatan strategi umumnya melalui marketing mix dan STP yang berorientasi pada profit. Namun pada praktiknya, praktikan melakukan pendekatan pemasaran lebih banyak dalam konteks pengelolaan pemangku kepentingan dan juga menciptakan nilai sosial dan lingkungan dari setiap proyek. Yang kedua adalah keterbatasan relevansi pembelajaran terhadap PKL dan pembelajaran difokuskan skema bisnisnya B2B dan B2C. Sedangkan yang praktiknya fokus pada skema business to government atau B2G. Adapun kesimpulannya yakni praktikan dapat memahami dan dalam merancang bisnis proses, kemudian mengembangkan SOP, mendapatkan pengetahuan komprehensif dari riset dan kajian strategis, menyusun materi presentasi profesional, hingga meningkatkan kemampuan desain dalam menyusunan company profile. Rekomendasi yang dapat praktikkan sarankan, terutama bagi perusahaan, dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa non-teknik dan mendilibatkan dalam proses kerjasama antar perusahaan. Ya, bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan UNJ, rekomendasinya adalah bekerja sama dengan perusahaan dari berbagai sektor dan perusahaan yang relevan dengan bidang studi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.